Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 21 Juli 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Mazmur 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jika jiwaku enggan dihiburkan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, Mazmur 77 adalah ratapan Asaf, seorang pemuji Tuhan yang mengalami pergumulan berat. Dalam ayat ini, ia menggambarkan betapa dalamnya penderitaan yang dialami. Begitu berat sampai ia tidak bisa tidur, tidak bisa dihibur, dan hanya bisa berseru kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita tentang sikap hati yang benar ketika menghadapi kesusahan. Tentunya sebagai seorang manusia kita pasti pernah mengalami kesusahan dengan berbagai macam bentuk, dan nats ini mengajarkan kita bagaimana seorang pengikut Tuhan dalam menghadapi kesusahan. Ada 3 hal yang kita renungkan dalam nats ini. Yang pertama adalah bagaimana respon kita terhadap kesusahan. Apakah kita mencari Tuhan atau lari daripada Tuhan? Asaf di sini mengatakan pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Hal ini menunjukkan kesusahan tidak harus menjauhkan kita dari Tuhan. Justru seharusnya mendekatkan kita kepadanya. Karena di sana kita akan melihat kebesaran akan kuasa Tuhan atas kesusahan yang kita alami. Di situ juga kita lihat pencarian Tuhan adalah tanda iman, bukanlah keputusasaan. Seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Asaf tetap berpegang pada Tuhan meskipun hatinya hancur lebur. Yang kedua adalah ketekunan dalam doa. Di sana dikatakan tanganku teracung semalam-malaman. Asaf di situ dikatakan Asaf tidak berdoa sekilas saja lalu dia menyerah. Ia tetap bertekun dengan doanya, dan di sini kita bisa melihat jika Asaf tidak pernah putus asa, tidak pernah doanya putus walaupun dia sedang mengalami kesusahan. Meskipun Tuhan tidak langsung mendengar doanya, dan inilah yang harusnya kita bisa tiru dari Asaf di zaman sekarang ini, di mana dunia saat ini mungkin saat ini kita mengalami hal yang tidak baik-baik saja atau mengalami kesusahan. Di sini juga kita bisa melihat kesungguhan dalam pergumulan. Tangannya teracung, katanya di situ. Ini sebagai simbol permohonan yang penuh dengan kerinduan. Bisa kita lihat juga seperti Musa mengangkat tangan pada saat berperang ketika menghadapi musuhnya. Di sini kita juga diajarkan untuk merendahkan diri dalam kesungguhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah jiwa yang menolak dihibur, atau bisa dikatakan ini pergumulan yang nyata. Asaf berkata, jiwaku menolak dihibur. Ini menggambarkan kesedihan yang begitu dalam sehingga penghiburan manusia tidak memadai. Hanya Tuhan yang bisa menyentuh luka yang terdalam. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kesusahan yang dialami. Dan di sini juga kita bisa meneladani, jangan pernah menyandarkan pergumulan kita kepada manusia, tetapi tetaplah bersandar pada Tuhan melalui doa kita dalam setiap pergumulan kita saat ini, terlebih di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang tidak baik-baik saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun yang bisa kita simpulkan dari nas ini adalah jujurlah di hadapan Tuhan seperti Asaf, kita boleh mengungkapkan kesedihan kita kepadanya. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Ingatlah kebaikannya di masa lalu yang selalu mengulurkan tangannya dalam setiap kesusahan kita. Dan tetaplah berharap keputusasaan bukanlah akhir cerita,
karena percayalah Tuhan sedang bekerja. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, ketika kami hancur dan tidak ada penghiburan yang cukup, ajar kami untuk berseru kepadamu seperti Asaf. Teguhkan iman kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Berkati kami Tuhan dan teguhkan hati kami dalam pergumulan kami hari ini. Kami berpengharapan dan berserah hanya kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.